Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang fluida statis. Perkenalkan, nama saya Daniel Asari, beserta rekan-rekan saya ada Gita Ayu Lestari dan Isna Nur Hasanah serta Dada Ibrahim. Materi-materi yang ada di fluida statis antara lain yaitu 1. Massa jenis, yang kedua ada tekanan, dan yang ketiga tekanan hidrostatik, dan yang keempat hukum-hukum dasar fluida statis. Pengertian fluida statis. Jadi, fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Jadi, masih ingatkah Anda definisi massa jenis? Yaitu sama dengan massa M dan dibagi volume. Selanjutnya, tekanan. Definisi tekanan adalah menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang di mana gaya bekerja untuk gaya yang sama. Artinya, luas bidang yang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar. Tekanan yang besar lebih mudah merusak bidang daripada tekanan yang kecil. Untuk tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan bidang itu. Tekanan atau P sama dengan gaya atau F dibagi dengan luas atau A. Apakah satuan dari tekanan? Satuan tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat. Blaise Pascal sebagai penemu hukum Pascal, satuan ini diberi nama Pascal atau disingkat dengan PA. 1 Pascal itu 1 Newton per meter kuadrat. Satuan tekanan yang umum dijumpai dalam keseharian berikut konversinya jika dinyatakan dalam Newton per meter kuadrat atau PA. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Benda yang tenggelam mengalami tekanan hidrostatis yang lebih besar dibanding dengan benda yang terapung. Karena tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan ketinggian benda. Ketinggian benda itu dihitung dari letak benda ke permukaan cairan. Untuk rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Untuk P itu adalah tekanan hidrostatis dengan satunya Newton per meter kuadrat. Rho atau berat jenis air itu 1000 kg per meter kubik. G itu percepatan gravitasi di permukaan bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. H itu titik kedalaman yang diukur dari permukaan air, satunya meter. Tekanan Gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan adalah tekanan Gauge. Adapun tekanan yang sesungguhnya disebut tekanan mutlak. Tekanan mutlak atau P itu sama dengan tekanan Gauge ditambah tekanan atmosfer. Kemudian, hukum-hukum dasar fluida statis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum pokok hidrostatika, hukum pokok Pascal, dan hukum pokok Archimedes. Hukum hidrostatik adalah bahwa titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Hukum hidrostatika kita peroleh PA sama dengan PB
P sama dengan P0 ditambah 0 kali G kali H. Hukum Pascal. Ketika Anda memeras ujung kantong plastik berisi air yang memiliki banyak lubang, air memancar dari setiap lubang dengan sama kuatnya. Hasil percobaan inilah yang diamati oleh Blaise Pascal, kemudian menyimpulkan dalam hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah gambaran dari dongkrak hidrolitik. Dongkrak hidrolitik. Dongkrak hidrolitik terdiri dari dua tabung utama yang saling berhubungan dan memiliki diameter berbeda ukuran. Tabung pertama berdiameter kecil dan tabung kedua berdiameter lebih besar. Masing-masing tabung ini ditutup dan kemudian diisi dengan fluida atau cairan, biasanya minyak. Saat gaya tekan diberikan pada tabung berdiameter lebih kecil, maka tekanan tersebut akan disebarkan secara merata ke segala arah, termasuk ke tempat diletakkannya mobil. Akibatnya, fluida tersebut memberikan gaya dorong terhadap tabung berdiameter besar, sehingga menimbulkan kekuatan atau gaya angkat untuk mengangkat mobil. Dongkrak hidrolik. Jika pengisap 1 Anda tekan dengan gaya F1, maka zat cair akan menekan pengisap 1 ke atas dengan gaya PA1, sehingga terjadi keseimbangan pada pengisap 1 dan berlaku PA1 sama dengan F1, atau P sama dengan F1 dibagi A1. Sesuai dengan Pascal bahwa tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah, maka pada pengisap 2 bekerja gaya ke atas PA2 sama dengan F2, atau P sama dengan F2 per A2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Berikut contoh cuplikan video dari dongkrak hidrolik. Simulasi dongkrak hidrolik. Tahukah kalian prinsip kerja dongkrak hidrolik? Selanjutnya ada hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jika Fa lebih besar sama dengan W, maka benda akan terapung. Jika Fa sama dengan W, benda akan melayang. Dan jika Fa kurang dari W, maka benda akan tenggelam. Berikut contoh penerapan hukum Archimedes. Kapal laut biasanya terbuat dari baja dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.